Selamat siang Bu. Siang. Ya, mohon maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Di sini kami terkait dengan diskusi mahasiswa PPG tahun pelajaran 2022 ini. Kami sudah membahas tentang LK 1.1 yaitu tentang identifikasi masalah. Jadi saat ini kami sedang pengerjaan LK 1.2 mengeksplorasi penyebab masalah yang ada di sekolah kita sendiri. Dalam hal ini Ibu sebagai kepala sekolah mungkin bisa memberi pencerahan atau saran atau usul tentang guru-guru yang sudah mengaplikasikan cara mengajar atau siswanya bagaimana. Ada beberapa poin ya Bu ya, tentang pedagogi, kemudian kesulitan belajar, relasi dengan orang tua mungkin, atau model pembelajaran dan penggunaan teknologi gitu. Boleh Ibu dari mana saja boleh. Oke. Yang pertama mengenai pedagogik ya. Nah, tentang permasalahan pedagogik, literasi dan numerasi. Nah, untuk masalah pedagogik, sekolah kita tidak semua guru. Ada beberapa guru yang memang dalam mengajarnya itu masih menggunakan prinsip semuanya guru, teacher center. Jadi tidak bisa mengeksplor anak-anak. Jadi anak-anak kurang tereksplor kemampuan mereka. Jadi menyebabkan siswa itu malas dia, kreativitasnya, daya pikirnya nggak berkembang gitu. Karena mereka berpikir semua sudah disajikan sama guru. Jadi pas menurut Ibu berarti siswa kita sudah memiliki potensi begitu. Iya. Gitu ya. Itu mengenai pedagogi kita. Nah, mengenai literasi, nah siswa kita untuk masalah numerasi mereka masih kurang daya minatnya untuk dalam hal membaca, memanfaatkan perpustakaan kita yang ada. Nah, kadang kita memiliki perpustakaan, tapi anak-anak lebih cenderung ketika waktu istirahat mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk bersenda-gurau dengan teman mereka, kemudian untuk jajan, untuk bermain-main. Nah, padahal kita tahu dengan istirahat mereka bisa menggunakan perpustakaan, bisa menambah wawasan mereka. Tapi tidak semua juga sih anak-anak kita seperti itu. Sekolah kita juga sudah ada membudayakan itu literasi sekolah. Jadi literasi sekolah kita itu rutin kita laksanakan setiap hari Selasa. Nah, itu gunanya untuk mengeksplor anak-anak kita. Jadi anak-anak kita mana yang kurang berani, jadi kita asah keberanian mereka. Berarti itu literasinya terprogram Bu ya? Ya, terprogram untuk literasi kita. Nah, mengenai numerasi, anak-anak ini kalau udah berhubungan dengan angka, ya menghitung segala macam, penyajian membaca tabel, untuk numerasi mereka memang ya kurang. Karena memang kita tahu anak-anak sekarang ini untuk bidang yang eksak kurang minatnya. Dari segi penyajian gurunya masalah math explore yang numerasi itu gimana? Nah, kalau untuk guru-guru mungkin untuk guru-guru yang eksak mereka sudah terbiasa dengan numerasi. Nah, untuk guru-guru yang non eksak sejauh ini yang saya lihat mereka masih kurang untuk dalam numerasi mereka. Ini bisa kita lihat ketika kemarin waktu ada uji kompetensi guru juga kan kemarin ada numerasi, siswa-siswa kita agak kelabakan untuk mengerjakan soal-soal ketika ada AKM yang berbau numerasi seperti itu. Kemudian kalau masalah relasi dengan orang tua kira-kira bagaimana? Sejauh ini sekolah kita kalau untuk relasi dengan orang tua cukup terjalin harmonis, karena memang kita membudayakan segala sesuatu itu kita komunikasi. Apapun yang kita lakukan kita programkan, kita panggil orang tua, kita rapat bersama di tahun ajaran baru, kemudian kita ceritakan apa yang menjadi program sekolah kita selama 1 tahun ke depan. Nah, kadang-kadang ada juga orang tua yang tidak mau hadir karena mungkin kesibukan mereka. Jadi ya disitulah kadang-kadang orang tua yang kita agak kesulitan bisa menjamah mereka karena mereka sudah tidak hadir, tidak tahu informasi dan kurang pula mau bertanya.
Berarti kesimpulannya tentang program sekolah orang tua hampir 50% tahu lah Bu ya Iya, perkembangannya. tahu mereka seperti apa yang kita lakukan kan kita kasih tahu. Setiap event kita selalu mengundang orang tua, melibatkan orang tua. Jadi kalau secara garis besar kita dengan orang tua pendekatannya sih cukup baik. Nah, seperti itu. Satu lagi Bu tentang penerapan model, barangkali Ibu bisa menyampaikan bagaimana guru-guru di sekolah model-model pembelajaran atau penggunaan TIK. Nah, mengenai karena sekarang era digitalisasi, alangkah baiknya guru-guru itu lebih memanfaatkan kemajuan IT. Nah, karena apa? Dengan kemajuan IT ini kan dapat merangsang stimulus anak-anak. Mereka tertarik dengan apa yang ditampilkan di depan. Tanpa mereka mempelajari dulu, mereka sudah lihat nih casing di luarnya kan. Harusnya memang guru-guru sekarang ini, guru-guru di era digitalisasi harus mampu memanfaatkan kemajuan IT. Yang tua ya harus mau belajar dengan kemajuan teknologi, karena itu tidak bisa dipungkiri kan. Nah, karena zaman semakin maju. Nah, jangan sampai kita yang tua tergerus dengan anak yang muda-muda, tergerus pula dengan siswa kita yang lebih paham dengan IT. Sekolah kita bagaimana? Nah, untuk sejauh ini guru-guru untuk penggunaan IT sudah cukup lumayan bagus, karena memang kita lihat guru-guru kita itu didukung oleh guru-guru kita biasa terhitung dengan guru-guru yang cukup tidak terlalu tua-tua. Jadi mereka dari segi usia, jadi mereka daya kemampuan untuk menguasai IT-nya lebih bagus. Nah, karena itu bisa kita lihat ketika dalam proses pembelajaran daring kemarin mereka bisa mampu memanfaatkan media pembelajaran dengan baik. Nah, hanya saja mungkin masih ada sifatnya mengadopsi, mengkopi-kopi, bukan buatan sendiri. Nah, itu kelemahannya. Potong kiri, potong kanan, padahal sebenarnya lebih bagus kan kreatif guru pakai voice mereka sendiri seperti itu. Karena itu kan bisa demi kemajuan mereka juga. Masalah penerapan modelnya Bu? Nah, penerapan model pembelajaran sejauh ini ada beberapa guru yang memang menggunakan penerapan belajar sudah melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Nah, mengajak siswa untuk mendemonstrasikan, mengajak siswa berdiskusi. Nah, cuma nggak bisa kita pungkiri, ada juga guru kita yang sistemnya hanya kasih tugas-tugas. Nah, jadi termasuk di sekolah kita kasih tugas, tapi mereka tidak melihat, tidak harusnya kan dia kasih dulu penerangan ini apa, seperti apa, baru siswa bisa digali, dieksplor. Jadi memang guru-guru tuh harus bisa lebih mengembangkan tipe-tipe pembelajaran seperti apa yang menarik bagi siswa seperti itu. Jadi ya sejauh ini mungkin sekitar 70 atau 60% guru-guru udah mulai lah pendekatannya lebih bagus dalam pembelajaran. Ya Bu, terima kasih Bu. Mungkin saran Ibu lah untuk pengembangan guru-guru yang ada di sekolah ini, penutupnya Bu ya. Jadi apalah untuk kedepannya supaya sekolah ini lebih maju begitu. Satu saran saya yang pertama, guru-guru harus mampu lebih mengeksplor diri lagi dengan menggali media-media pembelajaran yang menarik buat anak-anak. Kemudian perkaya diri dengan ilmu pengetahuan supaya ketika anak-anak memberikan pertanyaan, guru-guru bisa dengan cepat menjawab, karena kita tahu anak-anak sekarang kan lebih cerdas. Nah, lebih cerdas, mereka mendapatkan materi itu mungkin lebih cepat dari kita. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan guru-guru harus lebih cepat belajar, cepat tangkap. Kemudian yang ketiga, guru-guru harus menjadi teman buat siswa, menjadi sahabat. Supaya apa? Supaya anak-anak ini ketika pembelajaran menjadi pembelajaran menyenangkan. Jadi kalau guru ini menjadi belum apa-apa dia takut, langsung dia pelajari ini gurunya seram segala macam. Bagaimana bisa mereka mengeluarkan ide, pendapat mereka? Kenapa? Udah rasa ketakutan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, tetap jalin komunikasi dengan orang tua. Jadi segala macam kelemahan anak-anak kita, bukan kelemahannya aja yang harus kita berikan tahu ke orang tua, tapi keunggulan mereka juga. Jadi di saat anak-anak ini, oh ini anaknya udah meningkat kemampuannya, itu harus selalu kita jalin komunikasi yang dengan baik dengan orang tua. Jadi semoga itu aja sih supaya sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih, informasinya sangat membantu kami yang sedang melakukan perbaikan diri ke depannya. Semoga
sekolah ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya Bu. Selamat siang. Siang.